Perkenalkan, saya Aisyah dari mahasiswa akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengarkan saya. Saya Natasha Martu Astaga. Baik, di sini kami ini ada tugas kuliah untuk wawancara di lembaga atau instansi, dan kami milih UPAPKK ini karena ada beberapa kegiatan yang kita tuh menarik gitu. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan Ibu di sini sebagai apa? Oke, perkenalkan saya di sini sebagai manajer internship batch 1 dari UPA, yaitu unit penelitian akademik pengembangan dan pengurusan. Baik, mungkin bisa dijelaskan secara singkat tugas dan peran dari UPAPKK ini bagaimana? Jadi UPAPKK itu bergerak di bawah rektorat langsung untuk pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa. Jadi kita menampung mahasiswa yang ingin berkarir, kita memberikan sebuah fasilitas juga, terus kita juga memberikan fasilitas kepada anak untuk yang mau berwirausaha menggunakan dengan beberapa kegiatan juga mungkin dari kementerian ya, seperti Youth Entrepreneur Academy, terus juga P2NW dan sebagainya. Ya. Baik, tadi saya mendengar ada kegiatan JIA ya. Iya. Nah, JIA ini kira-kira kan pasti ada dana kegiatan ya dari itu kan, pendanaan. Nah, bagaimana pengendalian internalnya agar pengelolaan dana ini digunakan secara efisien dan efektif? Jadi dia sendiri, anak-anak itu akan disuruh mengumpulkan semacam proposal bisnis. Nah, pastinya di dalam sebuah proposal bisnis itu pasti ada namanya bagian keuangan, dan mereka tuh mendetailkan kebutuhan-kebutuhannya mereka terhadap produk yang mereka ciptakan. Jadi kita akan memberikan dana sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi dari atasnya mungkin datang berapa juta nih, terus kita sediakan beberapa kelompok untuk dia atau dulunya mereka WU. Nah, terus akan dialokasikan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Iya, mungkin kira-kira ada nggak kemungkinan yang bakal terjadi penyimpangan dari seperti itu secara umum? Yang secara umum, kira-kira kalau kayak gini bakal ada fraud seperti ini. Mungkin kalau dia ya tuh bisa jadi dalam masuk harga, kayak seumpamanya harga di pasaran berapa terus dinaikkan oleh kelompok itu sendiri, tapi di kami itu akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kayak kita akan lihat di pasarnya tuh beneran harga segitu ya kamu cantumnya atau tidak. Kalau memang tidak sesuai mungkin akan kami tanyakan lagi ke ini biasanya di pasaran segini ya kan, seperti itu orang Kalau di kegiatan itu kan mungkin ada dampaknya juga. Nah, dampak yang muncul itu bagi lembaganya, terus kayak mahasiswa atau kegiatan itu sendiri tuh, jika terjadi tuh bagaimana upah untuk menangani kayak terjadi penyimpangan gitu. Misalkan ketahuan ternyata ada pemalsuan harga gitu. Jadi ya itu tadi diawasin nggak ada sesuatu yang mereka memang ada naikan harga. Nah, kita bakal mendekati, kan biasanya itu ke kelompok, jadi mendekati kelompok itu terus ditanyakan lebih lanjut tentang keuangannya. Nah, jikalau mereka memang sudah memesan dana ya mereka harus menanggulangi sendiri, kayak harus ganti sendiri uangnya itu kan, otomatis kan dia mendapatkan dana yang lebih banyak dari yang lain, sedangkan harga yang dipatokkan sebenarnya di pasaran itu gak sebanyak itu gitu. Jadi mereka harus mengganti dana itu. Selama ini terjadi atau tidak seperti itu? Dia kan aku di batch 1 ya, baru ada internship sekarang. Dia sendiri tuh nggak ada kayak gitu, karena memang para dosen tuh apa ya, selalu make sure, terus kan ada lapor per bulannya, ada lapornya juga. Nah mereka tuh selalu make sure apa ya, audit kecil-kecilan lah tentang harga yang mereka cantumkan di proposal itu atau di dokumentasi itu.
kan sekarang kan lagi sistemnya lagi digital semua. Nah, menurut Kak Budira sendiri itu apakah sistem ini mampu mengendalikan kayak menghindari terjadinya fraud? Apa kayak adanya kan ada digital nih sekarang, apa digital? Menurut Ibu Dira sendiri itu apakah itu tuh membantu untuk menghindari terjadinya kecurangan itu? Digital ya. Berpengaruh atau tidak? Kalau menurut aku berpengaruh, soalnya kan apa namanya, dia tuh sesuatu yang digital tuh bisa dimanipulasi apalagi sama seseorang yang lebih ngerti ya. Nah, kadang itu tuh kita tuh sekarang kita nggak ngerasain kalau kita tuh lagi dicurangi, tapi mereka ngerti gimana cara dicurang. Soalnya di digital kan lingkupnya luas, terus akhirnya kita yang minim pengetahuan ini nggak tahu gitu. Jadi kadang ada orang yang dampak kecurangannya tuh ada yang disadari, ada yang enggak. Itu kalau di dalam suara. Mungkin ada pesan tambahan untuk kami, terutama sebagai mahasiswa, terkait pentingnya kesadaran anti fraud ini. Oh iya, untuk kalian, terutama kalian akuntansi ya, kan kalian juga belajar kecurangan, dan kalian belajar kecurangan sebenarnya kalian udah dikasih kunci gimana caranya untuk melakukan kecurangan. Dan saranku tuh kayak kan kalian tahu gimana caranya kalian bertindak curang, ya minimalis aja, atau kalau bisa jangan pernah bercurang di lembaga manapun. Apalagi kalau kalian lagi magang, apalagi kerja gitu. Mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya dan atas jawaban keren-kerennya itu. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Juga. Terima kasih kepada Bu Dila juga. Baik, terima kasih.